Jadi sekitar 4 tahun lalu ada kasus pembunuhan gitu Nat. Lebih tepatnya di daerah Kalimantan Timur. Ada satu cowok yang bener-bener dia ini dikenal banget kalau misalnya di lingkungannya itu cowok baik-baik, bener-bener gak neko-neko. Tapi emang gayanya tuh kayak rada bad boy gitu. Tapi orang tahu kalau misalnya dia anak baik-baik lah. Sebut aja nama cowok ini Ali dan umur tuh sekitar 25 tahun. Nah ada satu waktu dia kenalan sama satu cewek. Kita sebut aja nama cewek ini Mimi. Seumuran juga sama Ali. Dan Mimi itu tuh sebenarnya teman kecilnya Ali. Tapi udah tinggalnya pindah jauh dari rumah Ali dan udah lama gak ketemu. Sekali yang ketemu jadi kayak akrab lagi lah. Pas lagi lebaranan, emang biasanya tuh minal aizin gitu mereka berdua. Akhirnya setelah lebaran mereka ketemuan lagi, kontakan lah. Abis lebaran mereka kontakan dan udah sering jalan. Terus lama-lama mungkin kayak Mimi ngerasa nyaman sama Ali. Nyaman tapi as a friend aja ya, gak gimana-gimana. Jadi Mimi tuh semakin kayak anggap si Ali ini bestinya dia lah. Kayak tiba-tiba Mimi minjem duit ke Ali karena dia bilang kayak, ya gue butuh ini, boleh nggak, segala macam. Ali bilang kan, ya udah nggak apa, karena Ali juga baik banget anaknya, jadi pinjemin terus tuh duitnya ke Mimi. Terus one day Mimi tuh minjem duit lagi, katanya mau urusan keluarga, jadi Ali kasih. Tapi belum diganti-ganti Moy? Belum, yang pertama belum diganti Nat. Tiba-tiba ada temannya Ali kayak ngasih tahu foto gitu, kayak, Li ini Mimi bukan sih? Ternyata di foto itu Mimi tuh lagi jalan sama cowok, dipergokin sama temennya si Ali ini. Nah Ali sakit hati lah, karena dia mikir kayak, gue tuh udah nganggep Mimi tuh lebih dari temen. Kenapa tiba-tiba Miminya malah sama cowok lain? Oh. Ali baper berarti. Iya Ali baper Nat, bener. Sedangkan si Miminya enggak ya? Iya cuma nganggap sebagai teman aja kan, teman lama dari kecil juga kan. Oke. Terus? Ali sakit hati sekali dua kali. Ali tuh masih nggak biasa aja lah, kayak dia batin sendiri. Lama-lama ada satu waktu Mimi tuh pinjem mobil ke Ali. Dan ternyata pas dipinjemin sama Ali, besokannya ketahuan kalau misalnya Mimi minjem mobil ke Ali buat jalan sama cowok. Singkat cerita, Ali tuh dendam banget lah sama Mimi. Dia sakit hati banget, dia tuh gak bisa mikir jernih. Dan dia tuh langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya baik banget ke orang-orang, jadi murung, jadi gak mau keluar kamar, gak mau ngobrol sama sekali. Intinya kayak Ali tuh sakit hati banget lah sama tingkah lakunya Mimi ini. Satu malam, saking Ali udah keselnya banget sama Mimi, tiba-tiba Ali datang ke rumah Mimi. Pas dilihat ternyata Mimi lagi sendirian di rumah, gak ada orang sama sekali. Diajak jalan lah sama si Ali ini. Mimi mau tuh diajak jalan. Terus pas banget mereka lagi jalan berdua, diajaklah ke kayak pinggir jalan dekat sungai gitu. Nongkrong lah di sana. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba Ali bilang ke Mimi kayak, Mi sebentar ya, aku mau ngambil jaket dulu di mobil. Terus ternyata Ali tuh gak ngambil jaket doang, tapi dia ngambil senjata tajam Nat, kayak ngambil pisau gitu. Waduh. Setelah dari mobil balik ke tempat duduk yang sebelah sungai itu, si Ali tuh ngomong, Mi makasih ya, kamu udah bikin aku kayak gini. Habis ngomong kayak gitu Mimi bingung lah kayak, ini kenapa si Ali? Nengoklah Mimi ke Ali. Pas dia nengok, tiba-tiba Ali tuh langsung sekap Mimi gitu loh. Nyangkap Mimi pakai jaket, diikat gitu, akhirnya ditusuk langsung sama si Ali. Meninggal lah si Mimi di tempat. Habis ngelakuin itu tuh Ali gemetaran banget, tapi ya dia takut kalau misalnya orang-orang tahu. Akhirnya mayat si Mimi dibuang lah ke sungai barengan sama jaket dan pisaunya itu yang pakai buat ngebunuh si Mimi ini. Setelah kejadian itu, besokannya orang-orang pada bingung, nanyalah Mimi kemana. Orang-orang tahu terakhir tuh Mimi pergi sama Ali. Ditanyalah sama orang-orang kali kayak, Li Mimi kemana? Kamu bukannya sering bareng sama dia? Kamu nggak tahu Mimi kemana? Ali tuh masih diem aja, dia bilang nggak tahu apa-apa, dia nggak ngaku sama sekali. Dan Ali ngerasa kayak, ya udah biarin aja, emang Mimi pantas dapetin itu. Karena Ali udah sakit hati banget lah sama si Mimi ini. Terus pas banget, itu tuh malam Jumat, 2 hari setelah kejadian Mimi gak ada yang dibunuh sama si Ali ini. Ali lagi beli makan di luar. Nah di daerah Kalimantan rumahnya si Ali ini, itu tuh kalau misalnya malam jam 10 tuh udah sepi banget Nat. Dan Ali tuh emang tinggalnya bukan di kotanya, jadi emang sepi banget gitu lah, kebayang kan. Habis beli makan, jalan kaki tuh, Ali ngerasa pas di jalanan kanan kiri tuh hutan itu kayak ada yang ngikutin gua dari belakang. Cuman Ali takut nengok ke belakang. Akhirnya Ali jalan cepet tuh buat menghindari orang yang di belakangnya itu. Sampai di rumah, pas banget mau masuk pintu rumahnya, dia tuh ngeliat ada sosok mirip banget sama Mimi lagi duduk di dalam meja makannya. Jadi si Ali tuh dari luar rumah. Nah ada jendela, dia tuh bisa ngeliat ke dalam gitu loh. Nah dari luar itu Ali ngeliat ada Mimi di dalam. Di situ kayak Ali langsung dobrak pintunya, dia langsung lihat kayak di meja makan beneran ada Mimi atau enggak. Ternyata nggak ada, kosong sama sekali. Udah tuh Ali buru-buru cepat-cepat makan, dan naiklah ke atas ke kamarnya buat tidur. Pas banget lagi jalan naik ke atas, naik tangga, si Ali tuh denger kayak suara cewek ngomong, Ali udah pulang.
Nah suaranya itu kata Ali persis banget kayak suaranya Mimi, tapi jauh banget suaranya. Di situ dia ngerasa kayak, wah ini ada yang nggak beres nih. Dia makin resah lah, makin takut lah. Dia langsung naik ke kamarnya dan dia maksa tidur. Akhirnya tidur lah dia. Kebesokan harinya Ali dapat kabar kalau misalnya satu kampung itu tuh lagi nyariin Mimi. Bener-bener kayak Mimi tuh udah masuk ke daftar orang hilang gitu lah. Ali semakin gak tenang. Dia tuh makin takut lah kalau misalnya orang-orang tahu. Tapi di depan orang dia berusaha tenang aja. Terus tiba-tiba di malam itu kebesokan harinya, pas si Ali baru pulang, tiba-tiba di depan pintu rumahnya itu ada jaket yang dia buang ke sungai. Terus ada pisunya juga. Ada darah gitu. Wah pokoknya dia ngeliat lah kalau misalnya ini barang yang gua buat bunuh Mimi. Kenapa tiba-tiba ada di rumah gua? Ali panik. Akhirnya Ali buang lah tuh, taruh ke kardus. Dia masukin lah semua barangnya, pisau sama jaketnya. Dia pergi jauh buat ngebakar dan ngebuang barang buktinya. Dia pergi jam 7-an. Nah jam 10-an dia pulanglah ke rumah. Malam tuh. Iya malam Bi. Pas sampai rumah, mamanya Ali tuh ngomong ke Ali, "Nak, tadi mama lihat ada Mimi depan rumah. Kamu gimana? Aman kan? Udah selesai semua kan?" Nah di situ tuh Ali tuh diem doang Bi, Nat. Dia ketakutan dan dia tuh makin ngerasa kalau misalnya gue keganggu banget nih. Sampai nyokap gue ngeliat ada Mimi depan rumah gue gitu. Akhirnya Ali diem aja, gak ngejawab kata nyokapnya. Dan naik tuh ke kamar. Di dalam kamar dia bengong. Dia bener-bener ketakutan banget. Pas dia lagi bengong, kan si Ali ini matanya minus Bi, Nat. Dia lagi gak pakai kacamata tuh pas lagi tiduran. Kalau misal orang gak pakai kacamata dan matanya gak blur kan, tapi dia bisa ngeliat kalau misalnya ada orang depan dia kan. Iya, kayak burung-burung gitu ya. Iya, dan dia tuh ngeliat. Dan dia ngerasa kalau misalnya di pojok kamarnya dia ada kayak sosok tinggi lagi berdiri gitu loh. Dia ngeliat kayak, ini ada apaan, tapi gue gak bisa ngeliat jelas. Akhirnya Ali bangun, dia pakai kacamatanya tuh. Pas dia ngeliat ternyata gak ada siapa-siapa. Dia mikir kayak, yaudah gue salah lihat aja mungkin. Dia lepas kacamata lagi. Dia cobalah buat tidur. Pas dia lagi mau nyoba tidur, dia tuh nyium kayak ada bau-bau gak sedap gitu loh. Kayak bau kebakar tapi kayak bau busuk. Dia langsung tuh turun ke lantai 1, nyamperin mamahnya. Dia nanyalah ke mamanya kayak, "Mama nyium bau gak?" Nyokapnya bilang kayak, "Mama gak nyium apa-apa sama sekali." Nah pas dia turun, dia tuh nyium kayak baunya tuh yang berasal dari lantai 1. Kan kamarnya lantai 2 kan. Lantai 1 tuh berasa banget kalau misalnya ada bau di situ. Tapi nyokapnya gak nyium apa-apa. Pas Ali balik lagi ke kamar, masih di lantai 1, dia nyium kayaknya bau itu tuh berasal dari taman belakang rumahnya Ali. Nah jadi belakang rumahnya Ali tuh ada kayak taman gitu Bi, Nat. Jadi dia jalan tuh ke belakang tamannya kan. Dia jalan, dia buka tuh pintu rumah belakangnya buat ke taman belakang. Pas Ali buka dan lihat taman belakang, dia tuh ngeliat jelas banget Bi, Nat. Ada sosok Mimi lagi berdiri, megang pisau dan jaketnya Ali yang lagi kebakar gitu. Jadi tuh kayak sosok Mimi tuh bener-bener udah hancur gitu Bi, Nat, badannya. Kayak bekas badannya yang ditusuk sama Ali tuh kelihatan jelas banget. Dan Ali lihat badan sosok Mimi tuh bener-bener kayak ngeluarin darah banyak banget gitu loh. Tapi bentuk mukanya si sosok ini bener-bener udah hancur. Kayak bener-bener udah mayat kuntilanak gitu loh. Ali ketakutan banget lah. Dia bener-bener ngerasa kalau misalnya dia diganggu banget dan digentayangin sama sosok si Mimi ini. Karena udah ketakutan banget dan dia bingung harus apa, akhirnya dia nyerahin diri ke kantor polisi dan dia di penjara. Nggak selesai sampai situ. Selama di penjara ini ternyata Ali tuh makin sering digangguin. Jadi kayak setiap dia ke kamar mandi malam-malam, dia ngeliat ada sosok cewek lagi ngintipin dia dari balik bilik. Dan dia yakin itu tuh Mimi. Terus pas dia lagi tidur, satu sel nih mereka berlima gitu Bi, Nat. Pas lagi kebangun jam 3 pagi, dia tuh ngeliat selalu ada cewek kuntilanak gitu lagi berdiri depan selnya si Ali. Jadi kayak bener-bener dia ngeliat ada sosok cewek depannya, tapi orang-orang 4 teman selnya ini gak ngeliat sama sekali. Dan saking udah stresnya, dia tuh bener-bener udah kayak orang gila banget lah. Orang-orang tuh mandang dia gila, halu karena ketakutan sendiri. Setiap si Ali bilang ada sosok, teman-temannya, orang-orang penjara tuh ngeliat kayak gak ada apa-apa. Di penjara pun jadinya si Ali tuh dicap kalau misalnya dia orang gila. Iya. Wow, anjir diikutin sampai segitunya ya. Padahal udah kena ganjarannya gitu. Dia udah masuk penjara, tapi tetep tuh si sosok yang dibunuh ini ngedatengin dia terus. Iya, gue juga mikir ya karena mungkin dendamnya si sosok Mimi ini belum bisa terbalaskan gitu loh Bi ke Ali. Makanya digangguin sampai sebegitunya kan. Walaupun kurang ajar ya, minta duit terus gitu kan. Muy, tapi gue salfok deh. Tadi kan mamanya Ali tuh ngomong ke Ali kalau misalkan dia tuh ngelihat Mimi kan. Tapi kok dia biasa aja Muy? Padahal satu warga tuh lagi nyari si Mimi ini. Oh, yang dia ngomong kayak, gimana nak, aman kan?
Udah selesai belum? Yang itu ya? Iya bener Bi. Apa jangan-jangan ibunya Ali tuh dalang di balik pembunuhan itu?